para ulama dari kisah Hatib bin Abi Balta'ah adalah di mana inilah fitnah yang ada pada diri seorang ayah atau seorang bapak. Fitnah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang tua atau orang tua kepada anaknya adalah fitnah abna. Ini diingatkan oleh para ulama kita. Bapak ini sekarang, ibu-ibu juga harus sadar bahwa anak-anak kita ini juga termasuk fitnah bagi kita. Jadi jangan kemudian kita menganggap apa yang kemudian kita miliki dari anak-anak keturunan itu murni adalah rahmat Allah, yang kemudian itu semuanya pasti baik. Tidak. Kita harus tahu bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Dan ini sudah terjadi zaman Rasulullah saja. Di zaman para sahabat, manusia yang terbaik saja terfitnah dengan masalah anak. Apalagi kita. Maka para ulama mengingatkan dalam masalah ini. Anak itu fitnah. Terkadang apa saja yang kemudian demi anaknya dilakukan oleh seorang bapak atau seorang ibu. Maka pernah kita diingatkan oleh ustadz-ustadz, juga pernah diingatkan bahwa mahabbah ya itu ada dua. Mahabbah yang kemudian ada pada seorang bapak dan seorang ibu kepada anaknya ini berbeda dengan mahabbah seorang anak kepada mereka para orang tuanya. Kenapa? Karena mahabbah yang kemudian ada pada seorang anak ini adalah mahabbah yang sifatnya adalah bukan fitrah, tetapi mahabbah yang ijbari, yang harus membutuhkan motivasi dari Al-Quran maupun Sunnah. Makanya dalam ayat Al-Quran sering disebutkan tentang wasiat seorang anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nasihat kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua setelah nasihat untuk kemudian mereka mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah menasihati, mewasiatkan kepada anak-anak untuk mereka senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Berbeda dengan apa? Nasihat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada seorang bapak. Enggak ada nasihat, wahai bapak, wahai ibu, berbuat baiklah kalian kepada anak, enggak ada. Karena ini adalah cinta yang fitrah. Enggak usah ditanya. Yang namanya anak pasti insya Allah kita cinta. Kalau perlu kita enggak makan, enggak apa-apa, yang penting anak kita makan. Ini harus kemudian kita tanamkan dalam akidah kita. Sehingga maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian agama Islam ini diturunkan dengan syariat yang begitu lengkap. Sehingga dalam hukum hudud ya, bab fikih itu kita tahu, insya Allah kita sudah belajar. Kalau orang tua itu kemudian membunuh anaknya sendiri, ini para ulama menyebutkan untuk dikisos itu kemungkinan kecil. Kenapa? Karena tidak kemudian masuk kepada hukum kisos. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan yang besar. Yang pertama, kemungkinan yang pertama insya Allah ini masalah kejiwaan. Ya, bisa jadi mungkin ini orang bapak ini atau ibu ini memang sudah gila. Memang kalau sudah membunuh anaknya ini sudah gila berarti. Tapi kalau tetangga dengan tetangga membunuh ini perlu dikisos. Orang yang sadar, orang yang tamyiz dikisos nanti dengan syawahidnya, dengan syurut dan duabitnya tentunya. Ya. Tetapi kalau orang tua, kemungkinan yang pertama ini mungkin sudah gila. Nah kalau sudah gila ngapain dibunuh? Yang harus dilakukan oleh kita harus disembuhkan dulu. Ya, orang gila harus disembuhkan dulu. Nah kemungkinan yang kedua kata para ulama, dan ini insya Allah sudah jarang di zaman sekarang, bahkan mungkin tidak ada. Ya, yaitu apa? Level imannya sudah terlalu tinggi. Sebagaimana yang ada pada diri seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Allah perintahkan Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membunuh anaknya, maka beliau lakukan. Ini level keimanan yang luar biasa. Bahwasanya dari kisah Hatib bin Abi Balta'ah ada sebuah faedah yang besar, yaitu bagaimana kemudian kita memiliki fitnah yang besar. Harus kita ingat, kita punya fitnah yang besar. Fitnah apa teman-teman sekalian, saudara-saudaraku ikhwani fiddin wa akhwati talibul ilm fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Fitnah
yaitu kita memiliki anak ini jangan kemudian kita anggap ini adalah sebuah hadiah yang semerta-merta itu tidak ada kaitannya dengan apa-apa, tidak. Tapi itu semuanya adalah fitnah. Bahkan kadang-kadang kalau kita safar sendiri 4 hari saja kadang-kadang sudah kangen banget sama anak, pengen lihat anak lagi. Padahal baru 4 hari yang lalu lihat anak, sekarang sudah kangen sama anak lagi. Tapi kalau kita ninggalkan kitab, kita ninggalkan Quran 5 hari, kadang-kadang ternyata sudah seminggu kita nggak baca Al-Quran, banyak terjadi. Ternyata sudah seminggu saya sudah tidak murojaah lagi Al-Quran. Karena memang ini fitnah yang sifatnya fitrah, yang harus kita berhati-hati. Ya, makanya banyak kadang-kadang orang-orang itu buta terhadap dalil walaupun dia sudah hafal, manakala kemudian sudah yang menjadi penghalang adalah anak dan istrinya.